Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin memaparkan hasil diskusi kami di mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati, MSI. Lalu di sini kami dari kelompok 8 di pertemuan 12 yang terdiri dari 4 orang anggota kelompok, yaitu ada Rangga, ada saya sendiri Gina Aulia, ada Syaima, dan juga ada Triworo Ardaniswari. Oke, selanjutnya di sini ada table of content-nya. Di sini kita akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama adalah organizational communication, corporate communication, information and communication technology, conclusion and future direction in construction communication. Lalu, untuk organizational communication akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, makasih Gina atas kesempatannya. Yang pertama ada organizational communication atau komunikasi organisasi. Oke, organizational communication dalam teori organisasi yang lengkap, komunikasi itu akan menempati posisi yang sentral karena struktur keluasan dan ruang lingkup organisasi hampir seluruhnya ditentukan oleh teknik komunikasi. Sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi, dan komunikasi sendiri menentukan bagaimana suatu organisasi itu akan berjalan. Oke, yang kedua itu ada, boleh next slide. Yaitu ada internal and external organizational communication context. Yaitu ada dua, yakni ada internal dan eksternal. Kalau misalkan internal tuh lebih ke bagaimana cara sebuah organisasi atau perusahaan menjalin hubungan komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan, ataupun sistem komunikasi dari internalnya aja gitu. Jadi untuk di internalnya sendiri ini tuh penting banget untuk diperhatikan karena akan mengatur perilaku karyawan untuk menambah inovasi, integrasi, dan penyebaran informasi tentang pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah eksternal, harus bisa memastikan efektivitas komunikasi dengan pihak eksternal seperti klien, pemasok barang, komunitas lokal, dan sektor pedagang, dan lain sebagainya. Oke, boleh next slide. Yang selanjutnya adalah the nature of communication within construction organizations. The nature of communication itu lebih ke sifat-sifat dalam komunikasi dalam organisasi itu sendiri. Ada 4. Yang pertama itu adalah mencapai tujuan sistem organisasi, menjelaskan hubungan antar individu dalam organisasi, menggambarkan dinamika kelompok, dan sebagai eksistensi dari organisasi itu sendiri. Oke, boleh next slide. Di dalam komunikasi organisasi juga terdapat 2 jenis, yakni ada formal dan informal. Kalau misalkan formal itu lebih ke komunikasi yang dilakukan untuk kepentingan organisasi. Jadi biasanya itu komunikasinya dilakukan dari atasan ke bawahan. Ya pokoknya dari atasan ke bawahan dilakukan secara formal untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah komunikasi informal. Kalau misalkan komunikasi informal itu lebih ke bagaimana komunikasi dilakukan lebih casual dan santai aja terhadap karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, kayak gitu contohnya. Oke, boleh next slide. Oke. Oke, terima kasih banyak Rangga atas penjelasannya. Selanjutnya adalah corporate communication. Boleh di slide? Oke, corporate communication yaitu mengiklankan dan juga membagikan branding image perusahaan agar produk yang ditawarkan dapat dikenal oleh massa. Ini menurut dari Atkinson tahun 2002. Boleh di next? Selanjutnya adalah brand identity dan juga image. Apa sih mereka bertiga? Jadi untuk brand itu adalah dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan ciri khas, nilai, kelangkaan, dan juga daya tarik. Lalu keunggulan untuk identitas yaitu identitas perusahaan juga sangatlah penting agar dapat dikenal oleh banyak orang seperti logo. Lalu ada image yaitu pandangan orang-orang terhadap perusahaan juga penting karena hal tersebut dapat menjadi faktor penentu meningkatnya penjualan produk. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah coping with crisis. Itu ada beberapa proyek konstruksi yang mengalami peristiwa krisis dan bagaimana cara untuk menghadapinya, yaitu ada 6 tahap, yaitu yang pertama adalah mengontrol kemana perginya media, lalu juga membuat jawaban yang terstruktur untuk pertanyaan dari media, lalu yang ketiga adalah bersikap tenang dan menjadi diri sendiri, yang keempat adalah singkat, padat, dan jelas, lalu disusul dengan sesuai dengan fakta, dan yang terakhir adalah tidak menyalahkan keadaan. Terima kasih. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya ada Information and Communication Technology. Nah, sebentar. Oke, yang pertama ada the utilization of ICT in the construction industry. Nah, dari sistem informasi sangat penting bagi organisasi untuk bertahan hidup. Nah, hal ini dapat dicapai dalam konstruksi melalui 3 cara utama. Yang pertama dengan mempercepat pemrosesan informasi, lalu yang kedua dengan menjadikan informasi lebih mudah diakses, dan juga yang terakhir dengan meningkatkan sistem informasi manajemen untuk pengambilan keputusan dan juga pengendalian yang lebih efektif. Lalu selanjutnya, ada virtual working as a driver for ICT innovation. Jadi sekelompok orang yang berinteraksi melalui tugas-tugas yang saling bergantung dan dipandu oleh tujuan bersama, tidak seperti yang konvensional. Tim virtual bekerja melintasi ruang, waktu, dan juga batas-batas organisasi dengan hubungan yang diperkuat oleh jaringan teknologi komunikasi. Hal tersebut disampaikan oleh Livnek dan juga Perangko di tahun 1997. Dan menurut Ranghuram pada tahun 2001 ada 3 faktor nih yang memicu munculnya kerja virtual itu terjadi. Yang pertama itu ada perubahan penting kebutuhan klien, lalu ada akses yang mudah, dan juga hal itu berkaitan dengan globalisasi pasar. Nah, selanjutnya ada yang namanya the evolution of ICT in construction. Jadi, apa yang tadinya hanya dikenal sebagai teknologi informasi, kini telah berkembang menjadi teknologi informasi dan juga komunikasi yang sering kita sebut sebagai TIK, yang lebih canggih. Nah, teknologi ini bisa dibilang merevolusi cara orang berkomunikasi satu sama lain dan cara mereka mengelola arus informasi tersebut. Selanjutnya ada conclusion dan juga future direction in construction communication yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Gina. Jadi saya bakal menjelaskan tentang conclusions and future direction in construction communication. Komunikasi dan konstruksi sering kali menjadi sulit karena 2 alasan utama, yaitu 1, struktur proyek, ketidakjelasan tujuan, kurangnya koordinasi, kesalahan dalam identifikasi stakeholder. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya infrastruktur, kurangnya keterampilan, dan keamanan dan privasi. Boleh dilanjutkan slide-nya. The performance improvement imperative, industri konstruksi telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana kualitas layanan dan produk menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Untuk mencapai hasil yang lebih baik dan memenuhi harapan klien, perbaikan dalam cara komunikasi dalam industri ini sangatlah penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga. Oke, terima kasih Emma atas kesempatannya. Untuk studi kasus sendiri, di sini ada Wang Dohi yang merupakan strategic marketing manager dari perusahaan Ernst Group. Seringkali menyelesaikan permasalahan yang terjadi menggunakan strategi tertentu dengan bekerja sama dengan media. Salah satu contohnya adalah ketika Eng Charyong, yang merupakan anak dari sang CEO, melakukan kekerasan terhadap karyawannya. Wang Dohi juga mengalihkan topik berita dengan memberitahu media bahwa Eng Charyong sedang mengalami post-parfum major depression pasca kelahirannya dan semakin menggila karena membaca komentar netizen yang ada tentangnya. Penanganan kasus tersebut sangat berhasil dilakukan oleh Wang Dohi karena masyarakat yang awalnya merasa kesal dengan perlakuan Eng Charyong berubah menjadi rasa iba. Hal tersebut dilakukan oleh Wang Dohi agar image dari perusahaan Ernst Group tetap baik dan harga saham perusahaan tetap stabil. Wang Dohi juga membuat strategi tambahan dengan menyuruh suami Eng Charyong agar meminta maaf secara terbuka di depan media dan mengkampanyekan memberi pengertian kepada istri di pasca kelahiran. Kasus selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah brand identity image yang berkaitan dengan kasus. Hal ini sangatlah berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh Wang Dihu untuk mempertahankan citra dari perusahaan Ernst Group dengan melakukan pengalihan isu bahwa Eng Charyong mengalami post-parfum major depression yang merupakan satu tingkat di atas baby blues. Oke, mungkin sekian pemaparan yang bisa kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung chat atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.